yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Daerah mana Pak? Nanti biar dijelaskan lebih detail oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan ya. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah nonton headline-nya tadi di awal dan juga videonya yang tadi di awal. Jadi kali ini, di video kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik tentunya dan sangat penting untuk kita semua terkait dengan isu yang lagi sedang hot-hotnya, yaitu tentang COVID-19 atau virus corona Wuhan ya. Jadi di video ini saya akan membagikan bagaimana sih cara atau tips dan pencegahan yang benar untuk menghindari penyebaran dari virus corona itu sendiri ya. Karena jujur saya agak sedikit kesel ya, sebenarnya agak sedikit jengkel juga bahwa banyak sekali beredar berita baik di halaman-halaman resmi, berita media nasional mengatakan bahwa saat ini masyarakat melakukan panic buying atau menyetok bahan makanan banyak, sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus kemudian masker ditimbun gitu ya. Ya kalau kita nimbun pahala bagus ya. Jadi masker ditimbun, bahkan pelakunya seorang mahasiswa. Sebenarnya ini menjadi momok yang sangat menakutkan ya, bahwa ketika informasi yang disampaikan atau ketika informasi yang diterima tidak sesuai dengan kondisi keadaan realitanya atau kenyataannya dan cenderung dilebihkan atau cenderung hoax atau hoax gitu ya, maka ini juga akan menjadi bumerang bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi panik, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, seperti itu ya. Nah, di video kali ini sebenarnya ini adalah naluri saya, naluri alamiah saya sebagai seorang
tenaga kesehatan. Jadi for your information bahwa saya adalah seorang nurse, as a nurse, saya adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit negeri, di rumah sakit yang ada di kota Singaraja, Buleleng, Bali. Jadi saya sebagai seorang perawat menjadi sedikit tergugah bahwa waduh, ini saya harus memberikan informasi yang benar nih ke masyarakat. Saya harus memberikan informasi yang sesuai dengan realitas sehingga masyarakat benar-benar paham dan tahu tentang kondisi sebenarnya dan juga bagaimana sih tips dan pencegahan terkait dengan penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mendapatkan sebuah guideline atau data dari ini langsung dari ID-nya sendiri ya. Jadi langsung dari Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Kedokteran Paru dan Respirologi. Jadi memang yang bersentuhan langsung dengan yang namanya virus corona ini. Jadi di sini katakan bahwa coronavirus COVID-19 bagaimana sih kita menyikapinya? Kemudian COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit infeksi karena coronavirus SARS-CoV-2, di mana coronavirus COVID-19 jangan panik. COVID-19 itu merupakan meskipun sudah menular, tetapi dapat dicegah. Ingat teman-teman ya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah meskipun mudah menular, ini tetapi dapat dicegah. Jadi dapat dicegah teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tekankan dapat dicegah. Maka itulah pentingnya video ini hadir untuk memberikan kalian atau kita semua pemahaman tentang bagaimana tips untuk masyarakat kita semua untuk mencegah dari penularan virus corona itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Tips yang pertama adalah jangan panik. Ingat ya teman-teman. Tips yang pertama adalah jangan panik. Kenapa dikatakan jangan panik? Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa ketika masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan juga mendapatkan pemahaman yang salah, maka kecenderungan secara psikologis orang akan menjadi panik, orang akan menjadi was-was, waspada, berlebih seperti itu ya. Nah, hal inilah yang mengakibatkan sebenarnya terjadi hal-hal yang di luar dari yang kita inginkan, seperti menimbun masker, mencari keuntungan dari proses penimbunan masker tersebut, kemudian juga terjadi kesalahan persepsi sehingga mengakibatkan orang berbondong-bondong beli sembako, simpan di rumah gitu ya, jadi bunker gitu ya, simpan di rumah, terus kemudian pada akhirnya nanti kalau misalkan semua kena virus, kita makan sendiri di rumah. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu tindakan yang salah teman-teman ya, bahwa di sini sudah dijelaskan bahwa jangan panik. Jangan panik ini artinya kalian tetap tenang, bahwa percayakan penanganan ini kepada pemerintah dan juga percayakan juga kepada dinas-dinas terkait, termasuk juga kepada kami tenaga kesehatan, bahwa kami pun sudah melakukan yang namanya proses screening baik dari pasien-pasien yang dicurigai. Rumah sakit juga sudah diedarkan surat secara resmi bahwa memang sebuah rumah sakit atau suatu rumah sakit di daerah ditunjuk menjadi rumah sakit isolasi. Jadi ketika terjadi kasus atau suspek dari corona ini, maka secara otomatis rumah sakit tersebut akan menjadi pusat rujukan terkait dengan isolasi dari pasien dengan suspek corona. Jadi teman-teman atau masyarakat semua jangan panik, itu kunci yang pertama. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Yang kedua ini adalah waspada bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam disertai kesulitan bernapas, dan segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Jadi ingat, di sini saya berbicara sebagai seorang awam dan juga sebagai seorang tenaga kesehatan gitu ya. Jadi saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang yang awam sehingga saya akan mempermudah penjelasan saya terkait dengan istilah-istilah kesehatan tentunya ya. Yang pertama adalah waspada bila muncul gejala batuk, kemudian pilek, sakit tenggorokan, demam disertai kesulitan bernapas. Nah, ini sebenarnya persis seperti common cold ya. Jadi ibaratnya kalau kita terserang virus influenza, itu kecenderungan kita biasanya sih batuk, pilek, kemudian ada radang tenggorokan, dan juga biasanya demam ya teman-teman. Karena sudah mengarah ke infeksi, biasanya demam. Nah, ini perlu kita curigai atau perlu kita waspada. Nah, ketika kita dalam kondisi tersebut, nah, budayanya masyarakat Indonesia atau masyarakat kita, ketika terjadi flu, batuk, pilek, biasanya kan ada ayam ya teman-teman ya. Diam aja di rumah terus minum obat herbal gitu, terus atau minum perasan jeruk nipis,
Terus kemudian biasanya udah olahraga aja biar fit. Bagus sih sebenarnya, cuman dalam kondisi saat ini, ketika kita mengalami yang namanya flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan yang mungkin intensitasnya tidak biasa, lebih berat, terus kemudian juga dalam jangka waktu lebih dari 3 hari, sebenarnya teman-teman harus sudah mulai aware ya, harus sudah mulai sadar untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas atau pelayanan kesehatan terdekat. Minimal kalian ke puskesmas. Toh sekarang kita sudah ada BPJS, sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara nasional, yaitu secara Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Itu periksa aja, cek, screening. Terus nanti dari petugas kesehatan pun akan mulai aware juga bahwa pasti akan ditanya, ibu kapan bepergian terakhir ke luar negeri mungkin gitu ya. Kalau kayak saya gini jarang keluar negeri, nggak pernah bu gitu. Wah, otomatis ya mungkin kita bisa treatment dengan antibiotik, dengan obat-obatan yang lebih awal gitu ya. Jadi kalau misalkan kapan ibu terakhir ke Cina gitu, misalnya, oh saya 2 minggu lalu datang dari Cina gitu. Ngapain ke Cina bu? Misalkan saya ada pertukaran pelajar seperti itu. Nah kamu ada flu, ada batuk, ada pilek, terus pulang dari Cina, ya otomatis sudah menjadi barang tentu bisa menjadi suspek atau dicurigai terjadi namanya virus corona. Maka otomatis tenaga kesehatan akan melakukan tindakan selanjutnya. Nah ini pentingnya yang kita perlu edukasi kepada masyarakat bahwa waspada bila muncul gejala-gejala seperti tadi ya, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam disertai kesulitan bernapas, apalagi sampai sesak napas seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan anggap remeh ketika terjadi flu dalam kondisi saat ini ya. Jadi teman-teman harus aware, harus sadar gitu ya. Oke, itu tips yang kedua. Kita lanjutkan tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini agak banyak ya. Kita bagi menjadi A, B, C, D, E, F, G, H sampai poin H. Di poin ketiga itu adalah pola hidup sehat. Nah, yang ditekankan di sini adalah pola hidup sehat. Poin pertama, kita baca sama-sama. Rajin cuci tangan dengan air dan sabun antiseptik atau sabun antiseptik cair minimal 20 detik. Terutama setelah memegang barang-barang di fasilitas umum sebelum makan atau minum. Sebenarnya ini bukan merupakan hal baru teman-teman ya, karena saya pun di rumah sakit kita mengenal istilahnya 5 moment hand hygiene ya. Jadi baik saya sebelum melakukan tindakan, setelah saya melakukan tindakan, setelah saya kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah saya kontak dengan lingkungan sekitar pasien, ya saya cuci tangan. Ada 2 jenis cuci tangan, bisa menggunakan hand scrub atau menggunakan alkohol, itu istilahnya kalau orang awam bilang, atau bisa menggunakan antiseptik gel gitu ya, yang saat ini juga lagi sedang ditimbun sama masyarakat yang mau mengambil keuntungan gitu ya. Jadi di situ dilakukan cuci tangan dengan hand scrub, kemudian dengan antiseptik gel, bisa teman-teman ya. Terus kemudian juga kita juga bisa melakukan cuci tangan dengan, sebenarnya yang disarankan adalah dengan air mengalir, dengan sabun. Itu yang paling efektif dan paling bagus, karena terbukti dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bahwa cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dengan langkah yang benar dari standar guideline WHO, itu merupakan salah satu tindakan pencegahan terkait dengan penularan, atau istilahnya kalau di kami di rumah sakit infeksi nosokomial atau infeksi silang seperti dia. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Kenapa sih cuci tangan gitu ya? Misalkan saya habis operasi nih, atau saya habis dilakukan tindakan, kan tangan saya kotor kan, kemudian saya keluar ruangan, terus kemudian saya berjabat tangan dengan teman yang lain. Nah, ketika saya belum cuci tangan, maka saya akan menularkan juga apa yang saya pegang tadi terhadap teman saya. Poin kedua adalah hindari memegang muka, mulut, hidung, atau mata apabila belum cuci tangan. Jadi hindari memegang muka atau wajah, kemudian mulut, kemudian hidung atau mata apabila belum cuci tangan. Nah, sebenarnya ini agak susah diterapkan, tapi kita harus mulai terbiasa bahwa kalau kita belum cuci tangan, jangan sampai menyentuh area di sekitar wajah, karena ini sangat rentan terjadi paparan baik dari hidung, jadi bisa terserang kuman atau virus influenza. Terus kemudian kalau kita memegang mata atau mukosa mata, mengucap mata gitu ya, maka itu juga salah satu penyebaran dari virus itu sendiri ya. Jadi hindari memegang muka atau wajah, mulut, hidung, atau mata apabila belum cuci tangan. Poin berikutnya, poin C. Di poin C dikatakan bahwa gunakan masker saat sakit,
batuk, pilek atau flu atau saat berada di area infeksius seperti rumah sakit atau saat di keramaian yang padat. Jadi perlu saya tegaskan lagi bahwa penggunaan masker itu untuk orang yang sakit. Oke? Orang yang sehat kenapa tidak perlu pakai masker? Kalau di rumah dengan lingkungan keluarga sendiri, terus kalian tidak dalam kondisi sakit, ya nggak usah pakai masker. Tapi begitu kita keluar ke area publik, area di luar rumah, yang sifatnya di situ kita tidak tahu pertukaran udara seperti apa, dalam kondisi wabah virus corona seperti ini, kita memang bisa menggunakan masker. Nah, inilah yang menjadi perbincangan hangat saat ini, karena orang berbondong-bondong menimbun masker, bahwa bahkan ada yang menimbun masker dan menjualnya lagi dengan harga sampai 3 juta, sampai 31 juta mungkin, atau 1 juta mungkin. Ini sangat menjengkelkan sebenarnya. Apakah ini budaya kita gitu ya? Jadi apakah budaya kita menjual masker mahal di saat teman-teman kita membutuhkan masker, dan imbasnya adalah kepada kami tenaga kesehatan. Jadi stok kami di rumah sakit juga akan bergantung pada stok pasar, sehingga jadi yang menjadi faktor risiko adalah tentu kami di tenaga kesehatan seperti itu ya. Oke, selanjutnya poin keempat adalah menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Jadi ketika kalian batuk, ketika kalian bersin, ada etikanya. Jadi jangan buacing gitu aja. Buruk sekali kalau seperti itu. Jadi yang benar ketika kalian batuk atau misalkan bersin ini, jadi biasanya kita pakai pundak ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman. Atau pakai ambil tisu, kita pakai gini. Lalu cuci tangan. Nah, itu yang benar etika batuknya ya. Yang E, makan dan minum teratur yang bergizi. Sudah barang tentu bahwa kita makanan yang bergizi akan menyebabkan atau mengakibatkan fisik kita juga menjadi bugar, menjadi sehat, menjadi fit. Bahkan sekarang ini ada tren isu menggunakan bukan obat ya, makanan-makanan herbal lagi, atau makanan-makanan yang berasal dari alam seperti kunyit, jahe itu ya, untuk jamu-jamuan untuk menjaga daya tahan tubuh. Lalu poin F, istirahat yang cukup pasti, karena kita butuh istirahat, karena dengan tubuh yang fit juga virus juga tidak akan bisa masuk, ada barrier dalam tubuh kita atau pertahanan dalam tubuh kita. Hindari konsumsi yang menurunkan imunitas seperti minum alkohol, merokok dan lain-lain. Nah, jadi merokok, narkoba, minum-minuman keras, alkohol itu juga salah satu faktor pemicu bagaimana sistem imun kita menurun, lemah, sehingga sangat rentan terjadi yang namanya paparan virus, apalagi virus sekelas virus corona seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah olahraga. Jadi dengan olahraga kita akan tetap fit, tetap bugar, tetap sehat untuk menjalani aktivitas, dan juga dapat menangkal atau dapat menjadi barrier pertahanan tubuh kita dari yang namanya penyebaran virus corona. Dan yang terakhir poin keempat, ini dikutip dari Kedokteran Paru dan Respirologi Indonesia. Jadi Ikatan Dokter Indonesia, poin yang keempat adalah hindari kontak dengan pasien yang diduga terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Ini sudah barang tentu poin yang terakhir. Setelah kita mencegah tadi, yang terakhir adalah tentu hindari paparan atau bersentuhan langsung atau berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang sudah jelas-jelas terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Jadi ibaratnya kalau orang sudah terkena penyakit, bukan berarti dikucilkan teman-teman. Dalam kondisi wabah seperti ini kita memang harus menjaga jarak, tetap stay safe gitu ya. Jadi selamatkan diri sendiri dengan menggunakan masker ketika kita akan bersentuhan dengan pasien yang diduga suspek virus corona, atau kita menggunakan masker ketika akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dengan teman atau dengan kolega yang kita curigai kok dia batuk ya, kok dia pilek ya, kok dia seperti flu ya. Kita kalau dia nggak pakai masker, kita boleh menggunakan masker seperti itu, atau lebih baik sarankan dia untuk menggunakan masker. Nah, itu tadi kurang lebih 4 poin dari tips untuk masyarakat bagaimana mencegah penularan dari virus corona itu sendiri. Jadi ini semua dikutip dari Kedokteran Paru dan Respirologi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Kalian bisa cek FB-nya langsung di Kedokteran Paru dan Respirologi, atau di Twitternya langsung, dan juga di Instagramnya, yaitu kita lihat dulu ya, di Instagramnya kita lihat @klikpdpi ya, klikpdpi. Jadi nanti kalian bisa follow Instagramnya. Itu dia tips untuk masyarakat terkait dengan pencegahan virus corona di Indonesia.
Nah teman-teman, di video tadi saya sempat memberikan sebuah cuplikan video di awal terkait dengan pencegahan, salah satu pencegahan dari penyebaran virus corona itu sendiri ya. Jadi ada di video tersebut, kalau kalian jeli, kalian bisa lihat di poin pertama itu ada teman yang ngajak salaman, dia menjawab dengan sikap namaste atau namaskar itu ya. Jadi dia menggunakan sikap seperti ini. Itu tujuannya bukan semata-mata menjaga jarak teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan bahwa itu sebenarnya salah satu tips bagaimana kita mengurangi proses jabat tangan, karena kita tidak tahu kuman itu bisa menular dengan proses jabat tangan itu sendiri. Kalau kalian mau melakukan jabat tangan sebenarnya sah-sah aja, yang penting kalian melakukan cuci tangan setelahnya gitu. Kalau misalkan pun kalian menjawab dengan seperti ini, itu saya rasa juga sangat hormat ya, tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu menyebabkan yang namanya kesenjangan juga di antara teman gitu ya, apalagi dalam kondisi saat ini. Jadi harusnya kita bisa menjelaskan juga bahwa minimal kontak dengan atau berjabat tangan akan mengurangi resiko terjadinya penularan penyakit dan juga penularan dari penyebaran virus corona itu sendiri. Lalu di video tadi juga ada salah satu cuplikan penggunaan masker teman-teman ya. Jadi penggunaan masker yang benar. Jadi selama ini yang beredar banyak sekali video-video tentang penggunaan masker yang aneh-aneh ya. Saya juga tidak habis pikir. Jadi kalian harus mencari sumber yang benar, karena harus menonton video yang tepat ya. Jangan sampai keliru, jadi kamu harus menonton yang sesuai atau yang benar gitu ya. Jadi cara penggunaan masker yang benar tadi bisa kita lihat di video tadi, bahwa digunakan sedemikian rupa, dan di bagian hidung ini ditekuk seperti itu ya, sehingga tidak ada paparan atau kuman masuk dari bagian atas. Jadi masker bedah yang dipakai ya. Oke teman-teman, itu tadi 4 tips dan juga sharing tentang tips mencegah penularan atau bagaimana kita menghadapi virus corona atau penyebaran dari virus corona yang sedang mewabah saat ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan mengutip salah satu kata-kata dari seorang artis dan juga public figure di Instagram, yaitu Aming. Kita tahu sosok Aming ya. Dia mengatakan seperti ini ya: pada akhirnya bukan corona yang membunuh kita, tapi saudara-saudara sendiri yang punya duit lah, berbondong-bondong ngeborong sampai stok kosong. Sobat miskin cuma bisa bengong, dimatiin saudara sendiri dalam keadaan kelaparan. Siapa lebih jahat, corona apa manusia? Jadi kamu harus, atau kita semua harus benar-benar merenung dari kata-kata ini, bahwa apapun yang terjadi di negara ini, apapun yang terjadi pada kita, bahwa seyogianya kita tetap mempertahankan integritas kita sebagai seorang human, as a human, jadi sebagai seorang manusia, bahwa menolong sesama jauh lebih penting atau di atas segala-galanya daripada keuntungan untuk pribadi. So, jangan lupa tongkrongin terus channel ini, karena akan banyak video bermanfaat lainnya yang saya share di video ini, di channel YouTube ini. Jangan lupa sebelum saya akhiri, like, share, and subscribe video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.